Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana Tifa beserta dengan kuasa hukumnya yakni Al-Qatiri. Kalau saya melihat teman-teman, mulai ada percikan-percikan perpecahan dan juga percikan perang dingin. Karena ketika Al-Qatiri diwawancarai oleh awak media, Al-Qatiri malah mengatakan suatu hal yang bisa membuat Tifa menjadi sakit hati dan juga murka. Dan ini mengenai status hukum dia teman-teman. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, ketika Tifa beserta Al-Qatiri juga tampil di salah satu stasiun TV, mereka berdua dibabat habis, dipermalukan oleh praktisi hukum dan juga salah satu kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Prof. Firmanto, mengenai proses hukum serta fotokopi legalisir ijazah Pak Jokowi. Dan Al-Qatiri dibungkam habis-habisan. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Dr. Halim, salah satu pakar hukum yang kemarin memukul Roy Suryo di Rakyat Bersuara, akhirnya melunak dan meminta maaf kepada Dr. Halim, dan bagaimana kronologi pasca pemukulan tersebut. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kami datang ke sini bukan demi kepentingan Ibu Tifa, tapi demi kepentingan penegakan hukum. Ya. Karena kami tidak minta beliau dibebaskan, tidak. Hah? Kalau memang mau melawan, gunakan pasal 206, yaitu banding. Ya. Itu, Ada pertanyaan? hanya itu saja yang kami minta. Jadi kami, kalau dikatakan bahwa kami penakut, oh tidak. Ya. Kalau penakut kami minta dibebaskan. Ini kan ranah kita bisa minta dibebaskan. Kami tidak minta. Tapi kami hanya minta jaksa untuk melakukan sesuai undang-undang. Terima kasih. Wow, dia tidak minta kliennya dibebaskan. Kok bisa gitu, Tifa? Kok bisa gitu? Masa ya Al-Qatiri nggak mau kalau kalian bebas, ya kan? Masa ya Al-Qatiri nggak mau membebaskan Tifa? Gimana ini ceritanya nih? Padahal kemarin Tifa sudah sangat senang, sudah sangat gembira. Katanya dia bukan lagi terdakwa, dia bukan lagi tersangka. Kok Al-Qatiri ngomong begitu? Dan kalian perhatikan nggak tadi muka Tifa ketika Al-Qatiri mengatakan hal itu? Agak-agak sedikit down gitu ya kan, walaupun setelahnya dibuat cair lagi, dibuat ketawa lagi. Cuman kalimat Al-Qatiri ini agak-agak ngeri teman-teman. Terus apa tujuan Tifa kemarin mengatakan kalau dia sudah bebas? Apa tujuannya coba? Padahal kemarin waktu sidang tanggal 13, Tifa nggak hadir. Karena mungkin dia merasa sudah bebas. Tapi di sisi lain, waktu klarifikasi, Tifa mengatakan, saya ada kok di lokasi. Ya. Kalau kata kuasa hukum Pak Jokowi nggak usah hadir gitu ya kan sekalian. Kalau Anda sudah merasa bukan tersangka, bukan lagi terdakwa. Ini kata Bung Rifai ya. Nggak usah hadir sekalian kalau dipanggil. Biar nanti dijemput paksa jaksa ya kan, biar nanti masuk kerangkeng itu Tifa. Jadi Anda bebas-bebas aja sekarang. Nggak jelas ini. Kok dengar nggak jelas? Jokowi itu tidak mempunyai ijazah elektronik. Nah ini yang jadi masalah. Masalah elektronik kan pasal itu mengenai dokumen elektronik. Itu miliknya siapa? Iya. Loh, iya. Itu miliknya Kan jaksa jelas. dia mau posting. Oke. Itu miliknya Pak Jokowi Betul. yang atas nama Kalau tadi itu. ijazah Kan dalam konteks hubungan penguasaan ada hubungan hukum, ada hubungan kepemilikan kan itu. Bukan fitnah pencemaran nama baik. Ini kan Kalau diupload itu Ya, upload miliknya dia itu kan- Sandi. Iya, Iya, milik siapa? Tapi ijazah siapa? Ijazah Pasal Pak itu kan Jokowi. ijazah Pak Jokowi. Belum. Ya kan? Kan belum tentu. Nah, Pak. ini Kan yang harus dibahas. Ini loh, kan Ketika belum tentu bagaimana Anda menjelaskannya kan itu aja. Ini Di tadi pasal yang itu mahasiswa tadi, jelas mahasiswa Pak tadi. Prof, Pak Prof, udah jelas. Ya, pasalnya di Yaitu ITE ada kalau kuhap yang biasa. berupa gini-gini, dokumen elektronik atau informasi elektronik milik orang lain. Anggap bukan ijazah deh. Informasi Nggak bisa. elektronik. Ya, harus ijazah. Ijazah. Yang selesai Iya. ya, gitu lah. Saya berkali-kali ngasih contoh. Makanya masuk ke Seandainya pembuktian. saya mengupload fotonya Michael Jackson contohnya, Jadi, ya kan, Ma'ruf. itu dokumen elektronik milik Michael Jackson apa saya? Ya kalau Elektronik. fotonya Milik Michael Jackson saya. dibilang fotonya bakal Qatiri ya nggak Saya. bisa. Karena yang dimasalahkan di undang-undang itu adalah Fotonya Michael Jackson dibilang ini adalah fotonya Al-Qatiri nggak boleh, nggak boleh. dokumen elektronik. Itu Jadi jelas. masalah adalah ketika kemudian yang diposting Dian Sandi atas nama Jokowi tadi disebut palsu tadi itu. Ya. Itu Dimas masalah. akan jelaskan. Jangan dibilang palsu itu bahasa Indonesianya bukan yang sebenarnya.
Tidak sesuai dengan fakta Iya, ya bukan palsu. iya. Foto-fotonya ini menurut beliau Lah? bukan sebenarnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Tolong dijelaskan. Itu yang Apa? Jadi bukan Bahwa foto jam jam 12 malam. Foto yang mana? Silakan jam 12 malam. Silakan. Boleh, Jadi saya jelaskan. itu. Kami menemukan bukti-bukti, nanti kami akan sampaikan di persidangan. Karena kalau tidak bisa itu, mengatakan itu betul. palsu, Kalau ketika ini itu palsu, lanjut, kalau dikatakan lanjut. fitnah, nah salahnya Iya. kan di kamu. Kami yakin Kocak juga. itu kita ke kejaksaan, kami ditunjuki fotokopi ijazah Jokowi dengan legalisir baru. UGM kan? Ya, tapi baru. Bagus. Masa Dengan, bagus. sebentar, dengerin dulu. Ya, bagus. Dengan Agustus Ini menarik. 2025. Menarik sekali. Legalisir. Kalau ijazah aslinya ada, ngapain pakai fotokopi lagi? Nah, ini Itu menarik. pertanyaan. Ini menarik. Ditunjukkan pada kami itu ada legalisir Iya. Agustus Nanti saya 2025. lurusin ya, Bang Andre ya. Ya, saya tanggung jawab, saya lihat, beliau lihat. Bagus. Sekarang kalau memang Bagus. ada aslinya diserahkan, Bagus. kenapa ada fotokopi legalisir? Boleh, saya jelasin ya. Boleh. Nah, ini berhubungan juga dengan kehilangan ini. Nyambung gitu loh maksud saya. Saya Nyambung luruskan. Pak Jokowi ijazah aslinya sudah diberikan kepada Polda Metro Jaya. Ngapain Bocor memberikan boleh. legalisir? Boleh. Sudah diperlihatkan kepada para tersangka dan kuasa hukumnya. Sudah dilihatkan. Jadi kalau bicara masalah di Agustus 2025 ada fotokopi malah bagus. Artinya apa? UGM melakukan verifikasi lagi. Ini bukan saya ngomong loh, beliau. Artinya apa? Dari dalam dokumen itu kan untuk membuktikan bahwa ijazahnya adalah ijazah yang sama, Tahan Bang. dilakukan lagi legalisir. Betul. Artinya legalisir berdasarkan undang-undang apa? Bahwa itu adalah sesuai dengan asli. Seperti itu. Jadi maksud saya gini, malah menarik, bagus. Artinya apa? Bahwa Pak Alkatiri melihat ijazah yang sama dilegalisir lagi. Sebagaimana diperlihatkan ijazah asli itu kepada para tersangka dan para kuasa hukumnya pada saat digelar khusus. Wow. Jadi teman-teman, Alkatiri dan juga Tifa bersikeras bahwa dokumen yang diunggah Dian Sandi ke akun Twitternya itu bukan milik Pak Jokowi, itu milik Dian Sandi. Waduh. Padahal udah jelas-jelas ya kan, namanya di situ tertera Joko Widodo. Masa itu punya Dian Sandi ya kan? Masa itu punya Dian Sandi? Dan tadi Tifa ditantang untuk menjelaskan. Coba jelaskan. Kalau itu bukan punya Pak Jokowi, jelaskan. Kalau foto itu bukan foto Pak Jokowi, jelaskan. Terus Tifa bilang, mau kita sampai jam 12 di sini. Ya sok-sokan kali kawan ini. Sok-sokan kali dia. Emang pandai kau Tifa, pandai kau. Kau itu udah diskakmat berkali-kali oleh Rismon, dan kau udah diskakmat berkali-kali oleh Refli Harun juga. Waktu kau itu ya mengatakan bahwa dulu Pak Jokowi berkacamata. Dulu Pak Jokowi matanya bermasalah. Kalau sekarang tidak berkacamata, berarti harus ada lasik, harus ada operasi, harus ada ini. Refli Harun mengatakan di momen yang lain, dia bilang, jangan kita membuat pembuktian-pembuktian yang tidak jelas, tidak konkret. Karena saya punya saudara juga dulunya berkacamata, sekarang tidak lagi, dan itu ada faktanya. Waduh, luar biasa. Dan juga Bang Joshua Sinambela, Roni Teguh itu sudah berkali-kali membungkam penelitian abal-abal gerombolan pembenci Pak Jokowi. Dan tadi debat panas terjadi juga nih antara mereka mengenai fotokopi legalisir ijazah Pak Jokowi. Mungkin menurut mereka yang melegalisir itu Pak Jokowi, tapi kan ijazah Pak Jokowi ini sudah disita sebelum itu dilegalisir. Mungkin Polda Metro membawa ijazah itu ke UGM, kemudian memperlihatkan benarkah ini ijazah asli, benarkah ini ijazah UGM. Kalau benar tolong dilegalisir. Kan begitu logikanya teman-teman. Mereka ini selalu curiga, selalu apa. Padahal mereka ini tidak bisa membuktikan kecurigaannya itu loh. Tidak bisa membuktikan sama sekali. Dan praktisi hukum tadi sudah membungkam omon-omon mereka teman-teman. Sudah membungkam omon-omon mereka. Mereka bersikeras, itu bukan Jokowi, itu punya Dian Sandi, itu Dumat. Aduh, udahlah. Betul kan, saya langsung respect kan. Saya bilang, tangkis sama saya. Saya tangkis, kamu jangan kurang ngajar sama saya. Saya kan datang kemari kan diundang hanya menjelaskan. Tapi kenapa kamu berbuat seperti itu? Kamu ini siapa? Tiba-tiba dia turun panggung, dia langsung salaman sama saya meluki badan. Minta maaf. Saya katakan, kamu jangan samakan dengan diri orang lain. Kamu anggap nih saya sampah atau kamu yang sampah, kan gitu kan? Saudara peneliti tidak memiliki sertifikat, berarti adalah abal-abal. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada yang dipertanggungjawabkan pada diri dia sendiri. Wow. Dia dianggap seolah-olah, wah dia menang. Menang apanya? Orang isinya nggak jelas. Isinya Dan nggak kemudian jelas. tujuan juga nggak benar. Wow. Dan nanti pertimbangan hakim lihat apa pembelaannya. Ya, hadapi itu.
Nggak usah propat prapit. Propat Buat prapit, apa propat itu? prapit. Iya. Rupanya si kawan ini, kukira dia keras loh, kukira dia berisi loh. Ternyata kata dokter tadi, ya kosong juga ya kan, nggak jelas juga isinya. Propat prapit. Iya. Dan dia rupanya turun minta maaf loh, mohon minta maaf loh. Kenapa ini Roy Suryo? Bukannya Anda selalu merasa paling benar? Bukannya Anda selalu merasa paling di atas segalanya? Bukannya Anda merasa paling tahu hukum, paling tahu dakwaan, paling tahu undang-undang, paling tahu UGM? Nah, bukannya Anda seperti itu ya kan? Kok bisa-bisanya Anda mohon minta maaf, takut dilaporin? Iya. Penting juga ya untuk sampaikan. Kenapa sih kita wawancara Jokowi, Pram? Apakah kalau ini pertanyaan netizen juga ya, apakah kemudian kalau kita kritis berseberangan dengan seorang tokoh atau seorang narasumber, kita tidak layak untuk mewawancara atau menemuinya, Pram? Ya tentu saja pertama kita akan melihat Jokowi ini bagaimanapun adalah salah satu newsmaker gitu kan. Pasti nilai berita dari Jokowi ini atau Jokowi nilainya sebagai narasumber ini tinggi, apalagi dengan jabatan dia, baik sebagai presiden maupun sekarang bapaknya wakil presiden gitu kan. Ini sangat tinggi dan melihat juga manuver dia yang tidak pernah berhenti sampai sekarang lewat PSI. Itu membuat dia punya nilai berita yang tinggi. Dan kalau kemudian ada persoalan, ya biasa aja gitu loh. Buat Tempo itu kan kami hanya kritis gitu ya terhadap kebijakan dari seorang Jokowi gitu loh, dan juga manuver-manuvernya. Dan jangankan Jokowi, Prabowo aja kalau mau diwawancara kami ladenin. Jadi batasan seorang wartawan itu bukan hanya dia sudah mantan atau bukan dia sudah terlalu sering dikritik, itu enggak. Kita di Tempo itu selalu membuka pintu untuk semua narasumber yang memang punya news value gitu kan. Masalahnya sopo sing wani ya kan? Ada masa sekarang ini yang mau diwawancara oleh Tempo itu nggak banyak gitu kan, terbatas sekali gitu. Dan Cica juga punya dapat cerita kan waktu itu kan dari seorang ketua umum partai. Gimana Cak ceritanya Cak? Iya, Pram. Waktu itu kita mau menulis edisi salah satu partai, kemudian orang terdekat dengan ketua umum partai itu menelepon kita dan bercerita kalau ketua umum partai ini sebetulnya sudah membaca suratnya Tempo dan juga sudah melihat pertanyaan-pertanyaan Tempo. Tapi kemudian ya dia mengumpulkan orang-orang dekatnya dan meminta masukan, dan dia menyampaikan dalam kondisi seperti sekarang, pemerintahan yang sekarang, siapa sih ketua umum partai atau orang-orang partai yang berani menerima wawancara Tempo. Berarti Jokowi pemberani dong. Jokowi pemberani. Ntar dia loncat sampai genteng lagi. Wow, Pak Jokowi satu-satunya orang politik di Indonesia ini yang berani menerima tantangan ataupun berani mengundang Tempo untuk wawancara, karena yang lain udah tidak berani, teman-teman. Iya, kalau kita dengarkan secara full video Tempo tadi, bahkan Pak Jokowi aja kaget dengan pertanyaan-pertanyaan dari Tempo ini. Katanya galak-galak pertanyaannya. Waduh. Tapi Pak Jokowi dengan ketenangannya, dengan kepiawannya, beliau tetap meladeni dan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari Tempo, mulai dari isu-isu terkini sampai isu-isu yang mungkin sudah berlalu gitu. Dan ini kita sangat nantikan nih bagaimana wawancara Tempo dengan Pak Jokowi, karena ada beberapa hal yang mungkin sangat-sangat sensitif yang mereka bahas, utamanya mengenai hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mengenai isu-isu politik terkini, mengenai PSI, mengenai survei-survei. Nah, ini menarik, teman-teman. Ini menarik nih. Bagaimana ke depannya mungkin perjalanan politik Pak Jokowi kali ya. Karena menurut Tempo ya, perjalanan politik Pak Jokowi sepertinya akan dimulai, benar-benar dimulai di tahun 2034. Waduh, apakah ketika Gibran mau menjadi presiden, teman-teman? Wah, ini menarik untuk kita tunggu nih, menarik untuk kita simak, teman-teman ya. Kalau nggak salah kapan ya tayangnya ya? Apakah minggu depan atau kapan? Nah, kita tunggu aja, teman-teman, kapan wawancara Tempo ini terbit. Hukum itu punya nilai logikanya. Hukum itu berlogika. Kalau tidak berlogika bukan hukum. Ya, itu bisa akal-akalan, namanya politik. Hukum itu harus exactly, rigid, kaku. Kalau nggak begini. Kayak matematik sebenarnya hukum itu. Nah, begini urutannya. Awalnya Tifa sudah masuk pokok perkara, dinyatakan sebagai terdakwa.
Kemudian hakim memproses. Ternyata terjadi ambigu antara KHF lama atau baru. Maka dibatalkan demi hukum, bukan terdakwaannya, dakwaannya yang dibatalkan. Maka diberi peluang oleh pasal 75 ayat 4 bahwa jaksa dapat mengulangi. Ulang. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kekosongan hukum? Dia tetap tersangka, dia tetap terdakwa, apalagi masuk yang disebut dengan dakwaan ulang. Masa mendakwa ulang kepada yang masih kosong? Ya nggak, dia mengulangi dakwaan, berarti dia tetap masih terdakwa. Ini persepsi yang keliru itu dipotong sama dia, diambil enaknya aja, selalu bebas gitu loh. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menurut Egy Sujana, Tifa masih tersangka, masih terdakwa. Jadi selama ini omon-omon dia mengenai saya kan bukan tersangka lagi, saya kan bukan terdakwa lagi. Nanti kalau jaksa memperbaiki tuntutannya, dakwaannya terus memasukkan kembali ke pengadilan, di mana saya duduk? Di mana saya duduk di persidangan? Saya kan bukan terdakwa lagi. Loh. Inilah yang dikatakan oleh beberapa ahli hukum bahwa Tifa ini sedang diberikan masukan-masukan yang gak jelas oleh kuasa-kuasa hukumnya, oleh orang-orang yang mendampingnya selama ini, karena mengatakan atau memberitahu kepada kliennya kalau dia bukan lagi tersangka. Enak sekali Anda ini, enak sekali. Aduh, yang batal itu menurut Egy Sujana hanya dakwaannya, bukan status tersangka Anda, bukan status hukum Anda. Kasusnya masih akan berjalan. Kasusnya akan terus berjalan, Tifa. Jadi Anda jangan selalu merasa jumawa gitu. Kemarin tanggal 13 pengadilan Anda kan sudah dimulai lagi. Walaupun ya Anda mengatakan, wah, hakim masih menghormati undang-undang, makanya sidangnya tidak jadi, tidak ada sidang. Wah, bukan tidak ada, Tifa. Ditunda sampai tanggal 27. Jangan-jangan nih ya, nanti kalau Prapit dia yang pertama ditolak, nanti dia prapot lagi kayak Roy Suryo, menunda-nunda lagi kayak Roy Suryo. Dan inilah yang ingin mereka lakukan. Mau menunda kasus ini sampai tahun 2029 mungkin. Prapit sampai 100 kali. Entah apa yang diprapitkan. Satu-satu diprapitkan. Kenapa nggak sekali langsung 3 gitu, atau sekali langsung 4 gitu? Nggak perlu dipecah-pecah. Kelihatan banget ketakutan Anda, kelihatan banget Anda memanfaatkan celah hukum ini untuk lepas dari sidang perkara pokok. Aduh Roy, Anda tuh ngomong di depan kamera berani-berani segala macam, teriak-teriak, seperti pejuang. Ya seperti pejuang, tapi Anda bukan pejuang gitu ya kan. Tapi aslinya Anda itu takutnya setengah mati loh. Pak Jokowi hanya mengatakan ya kalau memang Anda sudah yakin itu palsu, masuk ke sidang perkara pokok. Dia ngamuk ya. Si Roy Suryo ngamuk. Orang itu nggak ngerti hukum. Bukan nggak ngerti hukum. Kalau Anda yakin dengan yang Anda lakukan selama ini, logikanya gini teman-teman. Kalau sidang perkara pokok masuk ke pembuktian, seluruh argumentasi dan juga katanya penelitian Roy Suryo itu benar, berarti kan dia tidak akan dipenjara. Dia akan bebas karena ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kalau apa yang dilakukan selama ini itu bohong, bualan belaka, ijazah Pak Jokowi asli, nah itulah yang membuat dia akan masuk bui, membusuk di bui, teman-teman. Adalah mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.